Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Dalam Injil Markus, pergandaan roti sangatlah penting, maka disebutkan sebanyak 2 kali. Dalam teks hari ini dan dalam teks Markus bab 8 ayat 1 sampai 9. Dan Yesus sendiri mempertanyakan para murid tentang pergandaan roti itu. Itulah sebabnya mengapa bermanfaat untuk mengamati dan merenunginya, sehingga dapat menemukan apa pentingnya pergandaan roti itu. Saudara dan saudari, Yesus mengajak para murid untuk beristirahat sejenak di suatu tempat sunyi. Orang banyak melihat bahwa Yesus telah pergi ke seberang danau dan mereka mengikuti dia dan tiba di sana sebelum Yesus. Saudara dan saudari, ketika Yesus turun dari perahu, Yesus melihat orang banyak menunggunya. Yesus menjadi sedih karena mereka seperti domba tanpa gembala. Pernyataan ini mengingatkan kita akan Mazmur Gembala yang baik, yakni Mazmur 23. Sewaktu berhadapan dengan orang-orang yang tanpa gembala, Yesus melupakan waktunya untuk beristirahat, dan Yesus mulai mengajar mereka. Yesus mulai menjadi gembala. Dengan kata-katanya, Yesus menuntun banyak orang dalam kehidupan, dan dengan cara ini orang banyak dapat bernyanyi, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Saudara dan saudari, waktu terus berlalu dan hari mulai menjadi gelap. Para murid khawatir dan meminta kepada Yesus agar menyuruh orang-orang itu pergi. Mereka menegaskan bahwa mereka berada di tempat sunyi dan tidak mungkin untuk menemukan sesuatu untuk dimakan bagi begitu banyak orang. Saudara dan saudari, kemudian Yesus berkata kepada para murid, "Berilah mereka makanan." Tetapi para murid bertanya, "Apakah engkau ingin kami pergi dan membeli roti seharga 200 dinar?"
Saudara-saudari, para murid mencari solusi di luar kerumunan orang banyak itu. Sementara Yesus tidak mencari solusi di luar kerumunan orang banyak itu, tetapi sebaliknya Yesus mencari solusi melalui mereka sendiri. Dan Yesus bertanya, "Berapa banyak roti yang kalian miliki? Ambillah dan bawa ke sini." Jawabnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Hal ini sangatlah sedikit bagi begitu banyak orang. Yesus memerintahkan orang banyak itu untuk duduk dalam kelompok-kelompok dan meminta para murid untuk membagikan roti dan ikan. Semua orang bisa makan dengan cukup dan tak ada yang tidak makan. Saudara dan saudari terkasih, penting untuk mengamati bagaimana Markus menggambarkan fakta ini. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, melayangkan pandangannya ke langit, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan bagi banyak orang. Saudara-saudari, cara berbicara ini membuat kita berpikir tentang apa? Hal ini membuat kita berpikir tentang Ekaristi, karena kata-kata yang sama ini digunakan dalam perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, Markus menasihati bahwa Ekaristi haruslah menuntun kita untuk memiliki semangat berbagi. Roti hidup inilah yang memberi kita keberanian dan menuntun kita untuk menghadapi masalah orang dengan cara yang berbeda, bukan dari luar melainkan dari dalam. Dalam menjelaskan fakta-faktanya, Markus menggunakan Alkitab agar dapat menjelaskan makna fakta-faktanya. Untuk memberi makan kumpulan orang yang lapar di tempat sepi, Musa adalah orang pertama yang melakukannya. Dan untuk meminta orang-orang mengorganisasi diri dan duduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 atau 100 orang, mengingatkan kita pada sensus orang-orang setelah mereka meninggalkan Mesir. Saudara dan saudari, dengan demikian Markus menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang baru. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Yesus melupakan waktu untuk beristirahat agar dapat melayani orang-orang. Contoh apa yang Yesus berikan untuk kita? Apakah kita secara pribadi terlibat dalam pelayanan dan mengasihi orang lain, atau apakah upaya kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa